Warman Bontang, dan inilah dia kick off babak kedua. Belum terjadi pergantian pemain dari kedua tim. Cornelis Gedi, dan kita juga saksikan kali ini masih Cornelis Gedi bagi tim Bontang FC. Aldi Kadafi, Hamdi Hamzah, Abadin kali ini. Pelatih Fahri Husaini masih cukup tegang melihat penampilan dari anak asuhnya, dan kehilangan sejumlah pemain memang sedikit terasa bagi tim Bontang FC yang memburu kemenangan pertamanya di Jarum Indonesia Super League dalam klasemen baru. Langsung mengarah kali ini pada Hilton Moreira dan berada dalam posisi offside. Hilton Moreira. Ya, Pablo Frances masuk menggantikan Dias Angga Putra. Menampilkan 3 penyerang sekaligus. Ini merupakan strategi yang cukup berani yang diterapkan oleh pelatih Daniel Rukito. Ya, inilah yang kita lihat pada saat Persib Bandung bermain melawan Sriwijaya dengan 3 striker langsung. Dan memang melihat kondisi dari babak pertama tadi, mereka pun berpotensi sebenarnya untuk bisa mencuri gol. Dan inilah harapan dari seorang Pablo Frances untuk merubah cara permainan tim Maung Bandung. Apakah Pablo mampu merubah? Kita akan lihat di sini. Siswanto kali ini, Hilton Moreira, Eka Ramdhani, masih Eka Ramdhani, Haryono kembali kepada Eka Ramdhani bagi Persib Bandung, mengambil inisiatif dan berusaha agresif penampilan dari Persib Bandung di babak kedua ini. Maman Abdurrahman, tampilan dari Arbadin. Kita saksikan bagaimana Arbadin berusaha untuk melewati Siswanto. Kita lihat tadi bagaimana Eka memang berusaha untuk menghalang kaki dari Arbadin tadi. Dan kemudian Arbadin terjatuh juga mengenai Siswanto. Kenji Adechihara dikawal ketat dia oleh Agung Pribadi. Sebuah tendangan dari Satoshi Otomo. Eka Hera balik pada Arbadin. Kenji Adechihara gagal ya. Eka Ramdhani, Christian Gonzalez telah berada posisi offside. Ini dia Christian Gonzalez. Musim lalu berhasil mencetak 18 gol dan musim sebelumnya berhasil mencetak 28 gol bagi penampilannya di Persib Bandung dan juga Persik Kediri. Eka Ramdhani.
Kita lihat bagaimana penampilan dari Siswanto. Ya, kali ini kita lihat bagaimana ganjalan atau tackle dilakukan oleh Arbadin terhadap Siswanto. Nova Arianto. Duel antara Cornelius Gedi dan juga Atep. Kita lihat sedikit ada perubahan, Renda. Saat ini Gedi bermain di sektor sebelah kanan. Oh! Ya, Hilton Morera kali ini mendapatkan sebuah peluang dan memilih melakukan sebuah tendangan langsung. Kita lihat bagaimana tadi gerakan tangan daripada Hilton yang seakan-akan dia ingin melakukan umpan, dan saya melihat di sini justru memang sedikit tidak mengenai pas sepakannya tadi sehingga bola akhirnya keluar. Peluang didapatkan oleh Pablo Frances. Persib Bandung lebih agresif penampilannya, dan kembali kali ini para pemain Persib Bandung menguasai bola melalui Siswanto. Bermain dengan 3 orang penyerang dan juga 4 pemain gelandang yang memiliki naluri menyerang cukup tinggi. Berusaha terus menggempur Bontang FC yang bermain lebih menunggu dan sesekali mengandalkan serangan balik. Atep kita saksikan ada Satoshi Otomo, Iqbal Samad. Ya, sudah mulai agresif, Hendra. Kita lihat anak-anak dari Bandung dengan masuknya Frances. Terlihat memang mereka ingin mencuri gol. Oh. Gawang. Jadi Kurnia juga belum mendapatkan sebuah hal yang cukup membuatnya harus bekerja ekstra keras mengawal gawangnya. Sebuah serangan kembali, Kenji Adachihara, masih Kenji Adachihara. Sangat sulit untuk bisa berjuang sendirian untuk menembus pertahanan Persib Bandung bagi Kenji Adachihara. Muhammad Abdurrahman. Ya, di sini pun kita melihat Renda bagaimana peran dari Maman dan juga Nova tidak begitu berarti karena mereka tidak terlalu menjaga pemain yang berbahaya di sektor depan, jadi mereka memang lebih banyak melakukan atau membantu serangan. Kita lihat tidak begitu berbahaya tentunya dengan perannya Nyobe di sektor depan dan juga Kenji karena memang sama sekali tidak ada pasukan-pasukan bola yang berarti. Ali Gaddafi. Kita lihat bagaimana tim Bontang FC sudah mempersiapkan seorang pemain bernama Dani Damangge. Ya, kita saksikan bagaimana Dani Manangge dan George Nyobe yang seperti kita bicarakan akhirnya ditarik keluar digantikan oleh Dani Manangge. Ya, tepat sekali apa yang kita tadi bahas, Rendra. Memang peran dari Nyek Nyobe tidak maksimal karena memang dia bukanlah seorang striker, dan di sini keputusan diambil oleh Fahri untuk menyuntikkan tenaga baru dan juga memang seorang penyerang. Tentunya diharapkan dari peran Dani Damangge mampu untuk merubah cara permainan
anak-anak Bontang. Cornelis Gedi, Handi Hamzah dan juga Aidin Elmi, Hilton Moreira, Nadia Gaya dari Hilton Moreira. Pemain ini juga tampil cukup baik sejauh ini bagi Persib Bandung di tahun 2008, bahkan dia mampu mencetak 15 gol. Arbadin, dan di mana lagi mendapatkan pengawalan dari Nova Arianto. Ali Kadafi, Satoshi Otomo, sebuah umpan, hampir saja tadi bola tidak berhasil digapai, tapi masih dengan tenang kita saksikan Cecep Supriyatna mengamankan gawangnya. Ya, akan sangat fatal sekali Rendra apabila memang terjadi miskomunikasi di sektor bawah tadi. Bagaimana memang Cecep hampir saja salah mengantisipasi bola. Pelanggaran. Ya, kembali kali ini pergantian pemain. Abdul Rahman masuk dengan Aidin Elmi. Sudah 3 pergantian yang dilakukan oleh pelatih Fahri Husaini. Ya, lagi pemain muda dimasukkan Rendra. Memang harus dilakukan hal ini karena kita lihat memang tidak adanya perubahan cara permainan kedua tim dari babak pertama dan kedua ini, sehingga memang harus diperlukan tenaga-tenaga baru. Masih belum berbahaya. Handi Hamzah, Eka Ramdhani kali ini, Ali Kadafi, masih Ali Kadafi. Cukup baik kali kerjasama dari tim Bontang FC dan sebuah peluang. Ya, terjadi perebutan bola antara Kenji, ada Jihara dan juga Ali Kadafi. Ya, sayang sekali tadi bagaimana Kenji tidak berkomunikasi dengan baik dengan Ali Kadafi. Walaupun memang dari tendangannya masih sempat diblok oleh Eka Ramdhani. Dan akhirnya penjuru didapatkan oleh Bontang FC. Cornelis Gedi melakukan sepak bola coba Bontang FC. Hilton Moreira. Nova Arianto, Eka Ramdhani, Pablo Frances, Haryono kembali kepada Eka Ramdhani, Pablo Frances kembali kali ini, sebuah terupas maksudnya diberikan kepada Christian Gonzalez. Ya, kita bagaimana terupas dari Frances yang tidak begitu baik dan langsung mengarah
kepada Edi Kurnia tadi. Ya, Sarir bin Ishak dan juga Wildansyah sudah melakukan stretching atau pemanasan. Ini merupakan aksi yang khas dari seorang Hilton Moreira. Ya, memang tadi Hilton ditarik dan Hilton mengharapkan wasit memberikan kartu, namun tidak terjadi. Ya, ternyata memang Armando memberikan kartu kepada Arbadin atas pelanggarannya menarik baju dari Hilton tadi. Ini merupakan kartu kuning pertama bagi Arbadin, salah seorang pemain muda yang memang ditampilkan oleh tim Bontang FC dengan peran dari Joko Sidik. Sudah dilakukan kali ini. Tendangan bebas masih bisa diamankan oleh Arbadin. Wajah dari pelatih Daniel Rukito juga sempat menjadi penasihat teknis bagi tim Persiba Balikpapan. Siswanto kepada Pablo Frances, kawal ketat kali, terpleset kita lihat Pablo Frances. Abdurrahman tadi, dan sebuah serangan dari Kenji, ada Chihara. Datang kali ini bantuan dari para pemain Bontang FC. Sedikit terlambat. Ya. Dan kali ini sebuah serangan balik dari Siswanto dengan kecepatan yang kita saksikan. Masih Siswanto, umpan ke tiang jauh. Hilton Moreira kali ini. Pablo Frances yang dituju. Edi Kurnia. Ya, kita lihat sekarang sudah mulai terbuka jual beli serangan. Diawali tadi bagaimana Kenji melakukan counter attack dan kembali sekarang diakhiri dengan crossing dari Hilton ke tiang jauh. Ini yang sangat disayang sekali, bagaimana umpan atau crossing Siswanto tidak begitu baik mengarah kepada Eloko dan terlalu jauh, sehingga hilanglah peluang demi peluang dari kedua tim. Kembali kita saksikan memang para pemain Persib Bandung sudah terus-menerus mencari celah dari pertahanan Bontang FC yang masih sangat sulit untuk ditembus. Eka Ramdhani. Abdurrahman kembali kepada Ali Kadafi. Satoshi Otomo. Beradu kecepatan dengan Atep. Satoshi Otomo masih bisa mengirimkan umpan tapi sudah meninggalkan lapangan permainan.
Kita lihat bagaimana tekanan kali ini dibangun oleh para pemain Bontang FC. Berusaha dikejar oleh Abdurrahman tapi sudah meninggalkan lapangan permainan. Ya, cukup deras tadi dibalikkan umpan dari Eka Hera. Christian Gonzalez yang merupakan pemain paling senior di kubu dari Persib Bandung bersama dengan Cecep Supriyatna. Pelatih Daniel Rukito. Jangan tunggu Intan. Ayo. Siswanto. Lempar ke dalam kali ini dilakukan oleh Abdul Rahman. Hilton Moreira. Wow, kita lihat masih terjadi pergumulan dan penyelamatan dari penjaga Edi Kurnia. Oh, apa yang terjadi? Kita lihat bagaimana ada ayunan tangan dari Maman tadi. Ya, kita akan lihat putusan apa yang akan diambil oleh wasit Armando Pribadi. Terhadap Dani Mananggi, kita saksikan duel bola antara Dani Mananggi dan juga Maman Abdurrahman. Ya, memang tadi ada ayunan tangan dari Maman. Memang gerakan dari Maman sedikit membuat akhirnya wasit melakukan atau meniup peluitnya untuk menyatakan pelanggaran. Rendra, kalau ini memang unsur kesengajaan seharusnya memang diberikan kartu. Namun memang ini tidak disengaja. Dan kita juga lihat bagaimana di kejauhan tribun timur dari Stadion Mula Warman, Bontang, Kalimantan Timur semakin padat dipenuhi oleh masyarakat Bontang. Memang terkenal sangat fanatik terhadap perkembangan tim Bontang FC. Christian Gonzalez kali ini kembali masih bisa diamankan oleh Abdul Rahman. Serangan Ali Kadafi. Atep. Siswanto. Hilton Moreira. Ya, kita lihat Hilton Moreira terjatuh. Dan tampaknya kartu kuning akan dikeluarkan kembali. Ya, wasit Armando Pribadi kali ini mengeluarkan kartu kuning. Diberikan kepada pemain yang baru masuk, yaitu Abdul Rahman. Dan ini merupakan kartu kuning pertamanya di Jarum Indonesia Super League. Pemain muda yang juga masih berusia 22 tahun. Ya, memang sedikit terlihat ada sandungan. Dan lagi-lagi kita lakukan komunikasi antara Eloko di setiap ada bola set piece selalu bercanda atau berbicara dengan Hamdi Hamzah. Ya, sekarang mereka berpukul-pukulan. Oh, Duel antara Ali Kadafi dan juga Nova Arianto. ya hampir saja si Suster ngesot mencetak golnya. Sudah begitu lama kita tidak melihat gerakan selebrasi dari seorang Nova. Ya,
Musim ini memang Novarianto belum mampu mencetak gol melalui sundulan kepalanya bagi Persib Bandung. Memang agak sedikit berbeda dengan musim-musim sebelumnya, di mana ia mampu mencetak 4 gol melalui sundulan kepalanya. Haryono kepada Christian Gonzalez kali ini, dan Christian Gonzalez. Salah satu peluang di babak kedua yang dimiliki oleh Christian Gonzalez. Betul Hendra, bagaimana kita lihat kerja yang sangat baik dari Haryono tadi, memutus serangan, memberikan umpan terukur kepada Eloko Gonzalez. Namun sayang sekali, ya eksekusi Eloko masih bisa dimentahkan kelihatan oleh Hamdi Hamzah. Memang terlihat ada perubahan dari bola, terlihat mengenai kaki Hamdi Hamzah, namun keputusan wasit menyatakan bahwa bola tidak untuk Persib Bandung. Wildansyah tampaknya akan dimainkan oleh pelatih Daniel Rukito. Oh, ya keras sekali memang benturan terjadi antara kedua pemain. Dua pemain terlibat duel dan masih tergeletak kali ini. Wasit Armando Pribadi. Cukup tegas Armando, kita lihat dengan protes yang dilakukan oleh pemain Bandung tadi, tidak digubrisnya, dan dia menunggu katanya Haryono yang akan diberikan kartu kuning atas pelanggaran yang terjadi. Haryono masih dapatkan perawatan. Ya, kartu kuning diberikan kepada Haryono. Ini merupakan kartu kuning yang kedua yang ia dapatkan di musim ini. Dan akan absen di pertandingan berikutnya bagi Persib Bandung ketika mereka akan menghadapi Sriwijaya F atau juga menghadapi tim Ya memang kelihatan Persis Samudra Samarinda. betul Hendra. Katanya memang kaki Haryono sedikit tinggi dibanding pemain dari Kota FC. Iqbal Samad, dan kita saksikan Wildansyah menggantikan Siswanto. Ini juga menjadi sebuah strategi yang coba diterapkan oleh pelatih Daniel Rukito. Ya memang sayang sekali bagaimana Kenji sebagai pemain yang cukup baik tidak begitu terlalu dominan bermain karena tidak adanya pasukan bola dari lini kedua. Pablo Frances.
Ya, Sahril Ishak juga dimasukkan menggantikan Haryono. Praktis saat ini memang kita melihat bagaimana mereka Persib Bandung memainkan hampir seluruh pemain bertipikal menyerang atau juga bertipikal gelandang menyerang pada diri Atep, Eka Ramdhani dan juga Sahril Ishak. Ini praktis Wildansyah yang akan membantu sektor lapangan tengah. Eka Ramdhani, Christian Gonzalez yang dituju. Masih ada Iqbal Samad, Ali Kadafi kali ini. Sebuah serangan. Eka Hera tadi. Satoshi Otomo, masih Satoshi Otomo. Oh. Ya, kelihatannya sepak pojok. Sempat diblok tadi tendangan Satoshi Otomo. Dani Mananggi. Sudah mencetak 1 gol bagi tim Bontang FC. Dimana dia mencetak gol ketika bermain menghadapi Persibo Bojonegoro. Oh. Ya, kita lihat bagaimana baik sekali teknik atau skill individu yang dimiliki oleh Kenji tadi. Oh. Pablo Frances. Satoshi Otomo. Di musim ini memang Bontang FC mendapatkan sebuah kekalahan yang cukup telak, yaitu ketika mereka menyerang 1-8 dari Persipura Jayapura. Nova Arianto. Sahril Ishak telah berada dalam posisi offside. Wildansyah. Kembali penyelamatan dari Satoshi Otomo. Lebar ke dalam bagi Persib Bandung. Elton Moreira kali ini umpan menuju kepada Christian Gonzalez. Masih ada Atep. Berhasil direbut bola oleh Cornelis Gedi. Sahril Ishak. Pablo Frances. Ada Ali Kadafi. Ali Kadafi kali ini. Duel antara Elton Moreira dan juga Ali Kadafi. Ya, cukup baik, kita lihat bagaimana begitu sportifnya kedua pemain ini.
masih sama Rendra. Kita lihat tempo yang dimainkan oleh kedua tim tidak begitu banyak berubah, walaupun juga sudah banyak dimasukkan pemain-pemain baru. Dan ini merupakan 10 menit terakhir di waktu normal. Bontang FC menghadapi Persib Bandung dalam lanjutan Jarum Indonesia Super League. Eka Ramdhani kali ini. Umpan kali Eka Ramdhani dan sebuah gol. Dan kita saksikan adalah Christian Gonzalez yang berhasil memanfaatkan sebuah peluang dan berhasil mencetak gol bagi Persib Bandung, dan ini merupakan golnya yang kedua dalam 2 pertandingan terakhir bagi Persib Bandung. Ya, kembali kita lihat bagaimana tim Maung Bandung melanjutkan tradisi kemenangan atau tidak terkalahkan di Kota Bontang, dan kita lihat bagaimana umpan, bukan Atep yang memberikan umpan yang terbaik, dan kita lihat bagaimana di sini di sektor kanan Eka yang memberikan umpan yang sangat baik, terukur ke tiang jauh, dan heading yang sangat baik sekali dari Eloko. Ya, kita lihat bagaimana heading yang sangat baik, sudah menyentuh jaring, dan tentunya memang ini adalah gol yang sangat sah. Kita lihat tadi beberapa pemain dari Bontang FC menyatakan bahwa ini belum gol. Ya, gol yang keempat bagi Christian Gonzalez musim ini. Memang sangat unik penampilan dari Christian Gonzalez, di mana ia mencetak gol dalam 2 pertandingan secara berturut-turut ketika mereka bermain menghadapi Persela Lamongan dan juga Delta Sidoarjo, dan terakhir juga ia kembali mencetak gol ketika mereka menyerah dari Sriwijaya FC dan malam hari ini menghadapi Bontang FC. Masih ada waktu tentunya bagi Bontang FC untuk bisa mengejar ketertinggalan nih. Kita akan lihat wasit Armando Pribadi sudah menyiapkan sebuah kartu, dan kali ini diberikan kepada Nova Arianto, kartu kuning ketiga. Dan ia tampaknya menjadi pengoleksi kartu kuning terbanyak kali ini bagi Persib Bandung sejauh ini dalam musim Jarum Indonesia Super League. Ya, tentunya harus berhati-hati. Tim Maung Bandung juga memasuki menit-menit rawan. Apalagi kita di sini kesempatan terbuka bagi tim Bontang FC untuk menyamakan kedudukan dari bola set piece ini. Dan kita lihat sebuah peluang yang sangat terbuka tentunya bagi Ali Kadafi. Ya, hampir saja Rendra. Kita sudah katakan bahwa ini adalah kesempatan yang berbahaya. Dan sebelumnya terlihat Nova terjatuh. Belum jelas apakah mengalami benturan. Hilanglah peluang bagi tim Bontang FC untuk menyamakan kedudukan. Padahal tadi baik sekali crossing yang diberikan kepada Ali Kadafi. Ya, kembali terjadi. Kita lihat bagaimana ada argumentasi di situ. Ya, inilah dia gol yang dicetak oleh Christian Gonzalez lewat umpan yang diberikan oleh Eka Ramdhani. Ya, hal-hal seperti itulah Rendra yang diharapkan memang diberikan kepada Eloko. Karena memang Eloko juga cukup berbahaya di bola-bola udara. Seperti halnya tadi Atep yang memberikan umpan kepadanya namun tidak bisa mencetak gol. Karena memang dibentangkan oleh Edi Korea. Dan sekarang kesempatan kedua, umpan tidak disia-siakan. Raut wajah dari Fahri sedikit kecewa dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Dan memang semakin sulit melihat waktu yang tinggal sedikit sekali untuk mencuri gol penyama kedudukan. Gawang Cecep Supriyatna. Sekali lagi ini merupakan penampilan perdananya bagi Cecep Supriyatna untuk mengawal gawang Persib Bandung.
Wildansyah. Perebutan bola dengan Dani Manangge. Oh. Saril Ishak, Pablo Frances, Eka Ramdhani kali ini. Masih Eka Ramdhani. Balik sebuah perebutan bola antara Eka Ramdhani dan juga Eka Hera. Tersisa kurang dari 4 menit waktu normal. Ya, kita lihat bagaimana di sini Persib melakukan possession football. Mereka memainkan bola dari kaki ke kaki untuk membuang-buang waktu. Memang sudah tersisa sedikit sekali waktu. Ekspresi dari manajer dan juga pelatih Persib Bandung. Satoshi Otomo. Ya, tentunya satu modal yang cukup baik, Rendra, sebelum bermain melawan Persisam Samarinda bagi tim Maung Bandung. Karena paling tidak dengan kemenangan ini motivasi juga sedikit bertambah. Sementara Bontang FC pun juga akan kedatangan lawan yang cukup berat tentunya. Sriwijaya FC yang baru saja dikalahkan. Dan paling terpenting adalah bagaimana Persib Bandung berhasil keluar dari 3 kali kekalahannya dalam 3 pertandingan terakhir. Ya. Dan juga menjadikan sebuah hal yang positif bagi pelatih Daniel Rukito dan bagi Bontang FC. Sebuah kerugian besar mereka gagal meraih poin apabila dalam sisa waktu ini tidak berhasil menyamakan kedudukan menghadapi Persib Bandung. Dari pertandingan berikutnya pun juga mereka akan menghadapi Sriwijaya FC yang dalam pertandingan tadi juga mengalami kekalahan dari Persisam Putra Samarinda. Dan menjadikan hal yang sangat berat tentunya untuk tim Bontang FC, di mana waktu memang kurang tersisa dari 2 menit. Walaupun dalam sepak bola semuanya bisa terjadi hanya dalam hitungan detik. Ya. Saril Ishak, ada Cornelius Gedi, Edi Kurnia langsung saja menghalau bola tadi. Ali berikan bola kepada Abdurrahman. Cukup baik Abdurrahman kali ini. Kembali kepada Ali Kadafi dan Ali Kadafi masih Kenji atau juga Dani Manangge. Ya, kontrol bola tidak begitu baik tadi oleh Dani. Dan kembali ini peluang counter attack. Atep. Pablo Frances cukup kosong memang Pablo Frances kali ini. Kita lihat Pablo Frances dan memilih melakukan sebuah tendangan langsung dan kali ini penyelamatan dari Edi Kurnia. Ya, keputusan cukup baik tadi Pablo. Namun Edi masih mampu untuk membloknya.
Sudah memasuki waktu tambahan, Bontang FC menghadapi Persib Bandung. Kita lihat memang para pemain pun juga tampaknya sudah mencoba untuk bermain, mengamankan kemenangan para pemain dari Persib Bandung. Christian Gonzalez, 4 gol telah ia cetak. Ya. Bola meninggalkan lapangan permainan. Dan apabila memang Persib Bandung terus mempertahankan keunggulan ya, di mana Persib Bandung saat ini masih akan tetap berada di peringkat 14 dengan poin 7. Sama dengan Pelita Jaya dan juga Persis Samputra Samarinda. Ya, kesempatan terakhir kelihatannya Rendra dari set piece ini. Apakah Bontang mampu mencuri gol di menit-menit akhir ini? Sebuah kesempatan memang harus dimanfaatkan dengan sangat-sangat baik oleh para pemain Bontang FC. Kita lihat kali ini mengarah ke depan gawang dan wow! Oh. Kali ini masih bisa diamankan. Dan kembali kartu kuning dikeluarkan terhadap Hamdi Hamzah. Ya, cukup baik peran dari Cecep tadi. Kita lihat bagaimana Cecep mampu melakukan atau bermain sangat baik untuk menggantikan posisi dari Markus. Oh. Ya, agak sedikit terlepas dan oh, kita lihat bagaimana tadi Hamdi Hamzah berusaha untuk mencuri bola yang sudah dikuasai oleh Cecep sehingga mengenai wajah dari Cecep tadi. Ini merupakan bench dari Persib Bandung. Tegang mereka menunggu sisa waktu pertandingan, juga waktu tambahan di babak kedua ini. Ya, lagi-lagi kita lihat bagaimana pemain yang sama selalu berdiskusi. Ya, akhir dari pertandingan dan Bontang FC kembali menerima kekalahan dari Persib Bandung dan memperpanjang rekor dari Persib Bandung yang selalu tidak terkalahkan menghadapi Bontang FC apabila pertandingan berlangsung di Stadion Mula Warman Bontang, Kalimantan Timur lewat gol Christian Gonzalez. Kita kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.